Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Fadila Nur Anissa, Salma Gezwina Aziza, dan Syifa Aulia Yuniar akan menjelaskan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Teks Anekdot. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan memproduksi teks anekdot untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teks tersebut. Yang kedua, bekerja sama dalam kelompok, mempresentasikan hasil kerja, dan saling menanggapi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis sebagai indikator atas pemahaman dalam materi tersebut. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau utama, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang pertama, orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan grup WhatsApp. Yang kedua ada apersepsi, yaitu mengaitkan materi, tema, kegiatan, pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan pembelajaran sebelumnya. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya dan mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga ada motivasi, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi, tema, proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teks anekdot, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, pemberian acuan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi, metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan, dan juga membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, kegiatan inti atau utama akan dijelaskan oleh Syifa Aulia Yuniar. Setelah kegiatan pendahuluan, selanjutnya yaitu ada kegiatan inti atau kegiatan utama dalam kegiatan pembelajaran RPP Teks Anekdot kelas 10 SMA ini yang akan saya bacakan. Kegiatannya yang pertama yaitu ada literasi. Peserta didik mencari lalu membaca materi mengenai teks anekdot, kemudian memahami dengan metode mengamati, mengidentifikasi unsur-unsur teks anekdot, menganalisis struktur teks anekdot, mengolah informasi yang didapat, serta berpendapat dan menanggapi dalam teks anekdot. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Zoom Meeting dan Google Classroom. Dan yang kedua yaitu berpikir kritis. Dalam berpikir kritis ini, peserta didik diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran mengenai informasi-informasi tentang teks anekdot yang telah didapatkan sebelumnya. Media pembelajarannya yaitu melalui Zoom Meeting. Yang ketiga yaitu kerja kelompok. Dalam kerja kelompok ini, peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam membuat teks anekdot yang sesuai dengan unsur dan strukturnya. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu Zoom Meeting. Yang keempat yaitu komunikasi. Dalam komunikasi ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, menanggapi jika ada kelompok lain yang memberi tanggapan atau memberi pertanyaan. Setiap individu juga diberi hak untuk memberi kritik dan saran atau komentar serta penilaian terhadap hasil teks anekdot dari setiap kelompok. Media pembelajarannya yaitu Zoom Meeting dan Google Classroom. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kreativitas. Dalam kreativitas, setiap kelompok peserta didik diperbolehkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dalam berbagai sistem atau dalam berbagai cara sesuai kreativitasnya masing-masing.
seperti presentasi melalui Zoom Meeting atau Google Meet, atau voice note dalam aplikasi WhatsApp, video pembelajaran yang diunggah ke YouTube, atau juga bisa memberikan kuis pada sela-sela presentasi. Nah, kemudian ada kegiatan penutup dalam RPP Teks Anekdot yang akan dibawakan oleh rekan saya Fadila Nur Anissa. Sekian pemaparan materi RPP Teks Anekdot mengenai kegiatan inti atau utama. Kepada Fadila Nur Anissa, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dapat dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Nah, kegiatan penutup yang dapat dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan membuat rangkuman pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks anekdot yang baru saja dilakukan. Juga membuat sikap yang bertanggung jawab dan peduli serta mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, kegiatan tersebut dapat dilangsungkan melalui media Zoom Meeting. Lalu kegiatan penutup untuk pendidik dapat dilakukan dengan memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan diberi paraf atau nilai, lalu memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Juga mengagendakan kegiatan tindak lanjut yang berupa pekerjaan rumah untuk membentuk sikap tanggung jawab. Lalu merencanakan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, dan memberi salam untuk mengajarkan sikap disiplin dan mengamalkan ajaran agama. Nah, kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui media Zoom Meeting. Dan yang terakhir, ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidik dapat menilai sikap peserta didik dengan melihat kerjasama dalam menganalisis teks anekdot melalui media Zoom Meeting, lalu tanggung jawab dalam penyelesaian tugas membuat teks anekdot, dan juga aktif saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, aspek pengetahuan. Penilaian yang dapat dilakukan melalui aspek pengetahuan yaitu dengan melihat cara peserta didik saat menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot yang dilakukan melalui Google Classroom, lalu menentukan struktur yang terdapat pada teks anekdot, dan mampu menganalisis ciri-ciri teks anekdot. Aspek yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Penilaian yang dapat dilakukan melalui aspek keterampilan ini yaitu dengan mempresentasikan teks anekdot dengan menggunakan Zoom Meeting, lalu membuat teks anekdot dengan memperhatikan kaidah penulisan. Nah, sekian pemaparan RPP yang telah kami rancang. Selanjutnya yaitu ada tampilan video pembelajaran teks anekdot dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Apakah teman-teman di sini ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ya betul, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya teks ini menggambarkan kejadian dan orang-orang yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat menyimak video pembelajaran tentang teks anekdot dari kelompok 1 ini. Selanjutnya, kelompok 1 akan menjelaskan tentang teks anekdot yang disusun oleh Fadila Nur Anissa, Salma Gezwina Aziza, dan Syifa Aulia Yuniar. Sebelum memasuki pengertian teks anekdot, apakah teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui apa itu teks anekdot? Menurut Wikipedia, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat, lucu, dan menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot sering dibuat berdasarkan pada kejadian sebenarnya, melibatkan orang-orang yang sebenarnya,
apakah terkenal atau tidaknya, biasanya di suatu tempat yang dapat diidentifikasi. Sedangkan pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian menurut Kemendikbud. Teks anekdot adalah sebuah cerita yang singkat serta menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa itu teks anekdot, sekarang teman-teman dapat mencari sendiri contoh dari teks anekdot tersebut. Selanjutnya, unsur dan struktur akan dijelaskan oleh Syifa Aulia Yuniar. Halo teman-teman semua, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita bisa terus belajar dan menuntut ilmu tanpa hambatan. Nah, ada yang sudah tahu belum materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai apa? Nah, selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu ada dua. Yang pertama, unsur-unsur teks anekdot, dan yang kedua, struktur teks anekdot. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa saja unsur-unsur teks anekdot? Ya, betul sekali. Unsur-unsur teks anekdot ada 3, yaitu tokoh, latar, dan alur. Yang pertama, tokoh. Apa itu tokoh? Nah, tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot dan bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal seperti tokoh masyarakat, pejabat, atau tokoh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu ada alur. Apa itu alur? Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah mendapat tambahan-tambahan dari si penulis anekdot. Nah, dan yang ketiga yaitu latar. Latar dapat berupa waktu, tempat, maupun suasana dalam teks anekdot dan bersifat faktual. Nah, selanjutnya yaitu struktur-struktur teks anekdot. Apa saja struktur-struktur teks anekdot? Ya, betul sekali. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Apa itu abstraksi? Yang sudah tahu boleh acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Abstraksi yaitu bagian yang berisi gambaran tentang teks anekdot yang akan diceritakan. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Ada yang sudah tahu orientasi itu apa? Ya, betul sekali. Orientasi merupakan pengenalan atau awalan suasana cerita dari teks anekdot. Nah, dan kemudian yaitu yang ketiga, ada yang masih ingat apa struktur ketiga dari teks anekdot? Ya, struktur yang ketiga dari teks anekdot yaitu krisis. Krisis merupakan bagian yang berisi masalah atau inti masalah dari cerita dalam teks anekdot. Kemudian yang keempat yaitu reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi itu bisa ditimbulkan oleh suatu hal. Nah, reaksi di teks anekdot ini seperti apa sih? Ya, betul sekali. Reaksi yaitu bagian yang berisi penyelesaian masalah dari krisis atau inti masalah yang telah memuncak sebelumnya. Nah, biasanya terdapat sindiran yang dijadikan bahan kritik dalam reaksi teks anekdot ini. Nah, dan yang terakhir, struktur yang terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Kita sering mendengar nih, koda. Koda itu ada di akhir, tapi apa sih koda itu? Lebih lanjutnya, apa sih koda dalam struktur teks anekdot?
Ya, betul sekali. Koda merupakan bagian yang berisi penutup dalam teks anekdot. Sama seperti dalam teks-teks lainnya, koda selalu ada di akhir teks. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti mengenai unsur-unsur dan struktur teks anekdot yang telah saya jelaskan. Dan jangan lupa untuk mengulas kembali catatannya agar bisa lebih paham mengenai unsur-unsur dan struktur teks anekdot, agar kemudian apabila ada tugas untuk membuat teks anekdot dapat membuatnya dengan baik dan benar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi teks anekdot. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka sekarang kalian buat kelompok masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 orang. Kemudian buatlah teks anekdot bertema bebas dan analisis struktur dan unsur-unsur teks anekdotnya. Kemudian kumpulkan hari Rabu tanggal 29 September dan nanti langsung presentasi sesuai urutan kelompoknya ya. Jika ada yang mau ditanyakan boleh. Baik, jika semuanya sudah mengerti, silakan bekerja kelompok. Terima kasih. Selanjutnya, ada contoh-contoh teks anekdot yang akan ditampilkan dan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila dan Anissa. Baik, sekarang saya akan membacakan contoh-contoh dari teks anekdot. Nah, contoh teks anekdot yang pertama ini berjudul Kaos Tahanan KPK. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayahnya masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Danu, Zak, kamu tahu kan, di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya? Zaki, masalah itu aku juga udah tahu, Dan. Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Zaki, loh, maksud kamu apa ya? Danu, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih, Dan? Aku nggak paham. Danu, ya iyalah, coba aja deh kamu pikir, Zak. Seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar, baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Zaki, oh, aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu, Dan. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh teks anekdot yang kedua. Nah, contoh teks anekdot yang kedua ini berjudul Kuli dan Kiai. Rombongan jamaah haji dari Surabaya tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kuli-kuli dari Yaman langsung saja berebutan untuk mengangkat barang-barang yang mereka bawa. Akibatnya, 2 orang di antara kuli-kuli Yaman itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat hal itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan mengerumuni kuli-kuli itu sambil berucap, "Amin, amin, amin." Lalu seorang pemandu haji dari rombongan tersebut datang dan bertanya pada mereka, "Loh, kenapa kalian berkerumun di sini?" Salah seorang jemaah haji pun menjawab, "Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi memakai sorban. Mereka itu pasti kiai yang sedang mendoakan kita." Nah, setelah saya membacakan kedua teks tersebut, apakah sudah terlihat mengapa kedua teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks anekdot? Nah, jadi kedua teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks anekdot karena terdapat unsur lucu dan kritik dalam teks tersebut. Teks anekdot sendiri merupakan sebuah cerita singkat yang di dalamnya terdapat unsur lucu yang sebenarnya memiliki maksud untuk mengkritik sesuatu. Nah, untuk selanjutnya,
Silakan teman-teman membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Untuk kelompoknya, apakah akan saya yang membuatkan atau teman-teman sendiri yang memilih anggota kelompoknya? Baik, setelah teman-teman membuat kelompoknya, diskusikanlah salah satu contoh dari teks anekdot yang teman-teman temukan, baik dari buku ataupun internet. Nah, karena jam pelajarannya sudah hampir habis, maka sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat diterima dengan baik. Baik, sekian pemaparan RPP dan penampilan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.